masuk ke dalam perlombaan iman seperti yang sudah ditentukan, dan menangkanlah perlombaan ini pribadi lepas pribadi. Dapatkanlah mahkota kehidupan yang telah disediakan itu. Setelah setiap kita ditebus bukan dengan emas, perak, dan permata, dan ditebus dengan darah yang kudus, darahnya yang mahal, yang dicurahkan di kayu salib. Tidak hanya untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanmu, tapi untuk membuat setiap kita mau bergerak dan mulai peduli untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, mereka yang tersesat, mereka yang jauh dari Tuhan. Menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara, kembali masuk dalam perlombaan ini. Sadari panggilan, masuk dalam rencana yang kudus. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan raksasa rohani yang tertidur di tempat kami. Ampuni Tuhan segala zona nyaman kami, segala suap-suap kami. Bangkitkan ya Allah raksasa iman tempat ini yang selalu rindu untuk masuk dalam rencana-Mu yang mulia, membawa satu jiwa demi satu jiwa demi kemuliaan. Menaburlah, sebab ada waktunya yang menabur dan yang menuai masa-masa bersukacita. Dia menanti kita untuk menjadi alat kesaksian dan alat kemuliaan. Dia rindu setiap kita mau ambil bagian di dalam, bukan memiliki iman yang hanya pasif dan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya iman yang merasa pasti bahwa kita percaya dan diselamatkan dan mendapatkan tempat di kerajaan di surga. Iman yang terlalu dangkal dan terlalu sederhana. Dia menantang setiap kita punyakan iman seperti Petrus, iman yang aktif, yang berani menjumpai Tuhan ketika ada badai yang datang menerpa murid-murid Tuhan. Iman yang berani melompat, iman yang berani ambil resiko untuk ditolak ketika kau mengajak tetangga, ketika kau mengajak sahabatmu, temanmu, saudaramu, untuk kau ajak datang pada komsel atau dalam gereja. Itulah iman yang penuh resiko. Resikomu adalah ditolak. Resikomu paling banter juga cuma dimaki-maki ketika kau mengajak mereka dengan intens, dengan sungguh kau follow jiwa. Tapi resikomu dan resikoku gak pernah sebesar resiko Tuhan Yesus. Resiko sampai mati mengorbankan nyawanya demi kau dan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, bangkitlah, sadari, masuk dalam perlombaan iman yang diwajibkan oleh Tuhan. Biar hidup kita semakin dilayani, semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab dengan kerinduan hati kami Tuhan, menyenangkan-Mu senantiasa seumur hidup kami. Selama kami masih bernafas Tuhan, hanya ada satu Tuhan, rasakan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami berhutang Injil sedikit banyak karena kami gak bergerak sedikit pun. Jangan biarkan kami seperti Raja Saul yang duduk menikmati urapan, menikmati berkat, hingga Roh Tuhan meninggalkan Saul karena kita tidak bergerak. Mari Bapak Ibu Saudara, tangkap api pemimpinan, tangkap api pelurapan Roh Kudus yang memampukan untuk bergerak, untuk mulai peduli pada jiwa-jiwa yang ada di sekitar. Mungkin dia teman di sekolah, mungkin dia sama orang tua murid, dimanapun kau bisa mengajak mereka untuk datang dalam komsel, biar mereka dijamah Roh Kudus. Bagianmu hanya mengajak, bagian Tuhan menjamah hati mereka yang haus, hati mereka yang rindu, hati mereka yang terluka. Itu pekerjaan Roh Kudus. Mari menjadi mitra sejatinya Allah Roh Kudus yang mencari orang yang mau, yang gak pernah cari orang yang mampu. Adakah hati yang mau ditemukan di hatimu dan di hatiku, Bapak Ibu Saudara? Rindukan dia senantiasa. Satu hal ku rindu,
sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu aku rindu, satu aku rindu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, kuasamu kuasamu mengubah hidupku, oh, kuasamu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubah kami. Tuhan, kami tidak mau melihat hal yang kelihatan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup membangkitkan setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hati-Mu adalah untuk jiwa-jiwa. Ketika tadi kita menyembah Tuhan, Tuhan cuma ingatkan ada beberapa dari kita yang terjebak dalam suatu rutinitas. Bahkan Tuhan katakan begitu jelas bahwa kita ada beberapa dari kita yang merasa kita melakukan suatu hal berulang-ulang dan sudah merasa. Tapi Tuhan ingatkan kembali, mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kembali haus, mari kembali lakukan seperti yang aku sudah lakukan buat hidupmu. Aku tidak pernah bosan, aku tidak pernah jenuh atas hidupmu. Soal itu lakukan senantiasa apa yang sudah Tuhan berikan. Lakukan dengan giat, lakukan dengan roh yang menghangat-hangat. Tuhan, hari ini hamba-Mu sebelum kita bersama-sama usia ini kita Kristus Tuhan, kami kita sehati kita berdoa, kita patahkan setiap roh agamawi, kita patahkan setiap roh rutinitas yang ada dalam kehidupan sejak kita. Kami berdoa Tuhan, kami matahkan setiap roh agamawi, Tuhan kami patahkan Tuhan setiap roh yang membuat kami menyebabkan hal yang sama berulang-ulang dan kami terjebak dalam rutinitas. Kami patahkan, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu, Tuhan, bahkan kuasa kasih-Mu senantiasa boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan kami tidak pernah melihatnya mungkin dengan mata jasmani, tapi kami lihat mata rohani kami, bahkan kami melihat dengan mata iman kami bahwa kuasa-Mu senantiasa terus bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan kuasa-Mu yang sanggup Tuhan menambahkan, membawa Tuhan jiwa-jiwa, membawa Tuhan orang-orang yang baru di tengah-tengah kami. Sehingga kami Tuhan, rumah-Mu Tuhan, rumah Matetes ini Tuhan, rumah Tuhan, boleh terus Tuhan penuh Tuhan, oleh karena ada banyak kuasa Tuhan dinyatakan, ada banyak mujizat yang dinyatakan, bahkan banyak orang Tuhan akan datang Tuhan, dan rumah Tuhan akan menjadi rumah semarak-Mu dan membawa kemuliaan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami Tuhan malam ini kami rindu, kami tetap Tuhan memiliki kesehatian untuk kami membangun rumah Tuhan di tengah-tengah konsel alam sutra ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyembah. Setiap kita yang sudah menyembah katakan amin.